Nah, boleh nggak saya minta ayatnya? Ada ayat yang menyatakan Nabi Muhammad itu benar-benar beragama Islam. Silakan. Iya, baik. Damai sejahteranya agama ini dikatakan sebagai Islam disebabkan oleh karena adanya aturan-aturan yang datang kepada seorang manusia, di mana aturan itu didatangkan dari Tuhan. Maka ketika aturan itu datang kepadanya, lalu kemudian dia taat kepada aturan itu, maka dia adalah orang yang menjalankan Islam dan dirinya sendiri disebut Muslim. Tolak ukurnya adalah ketika kemudian Al-Quranul Karim menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah, wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah, dan orang yang membenci ajaran Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah melakukan pembencian terhadap ajaran kakek beliau. Dan sungguh kata Allah, kami telah memilih Ibrahim di atas bumi ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Ini kata Allah. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW itu belum didatangkan syariat kepada beliau. Artinya belum didatangkan kepada beliau ketetapan, hukum-hukum dan aturan-aturan serta ketentuan dan perintah. Belum. Namun kemudian karena telah dipilih oleh Allah dari sejak alam ruh sebagai nabi penutup para nabi, sebagai rasul penutup para rasul, maka semua tindak tanduknya sejak dia dilahirkan sampai kepada dia mendapatkan wahyu itu dijaga oleh Allah. Makanya diterangkan di dalam Al-Quran bahwasanya keturunan Nabi Ibrahim, wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim mewasiatkan ucapan ini, mewariskan ucapan ini kepada anak-anaknya, demikian juga kepada Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Baginda Rasulullah Muhammad SAW selalu berpasrah diri kepada pencipta langit dan bumi dengan tidak melakukan kemaksiatan semenjak ia hidup. Demikian. Oke, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata di situ dikatakan. Nah, di sini agamanya belum ada saya dapat, Bang. Mila Abraham artinya ajaran yang diajarkan oleh nenek moyang beliau. Ajaran-ajarannya itu kok menyimpang gitu di dalam kebaikan gitu, seperti pernikahan atau peperangan atau segala macam. Nah, itu gimana, Bang? Jadi Rasulullah Muhammad SAW ini datang bukan hanya satu aspek kedatangannya kemudian, tetapi kedatangan beliau adalah untuk mengajarkan semua hukum-hukum Tuhan kepada seluruh umat manusia. Yahudi yang didatangkan beruntun nabi, beruntun kitab suci, mereka masih tetap sebagai bangsa yang pembangkang. Maka tentu Tuhan akan memberikan hukum yang tegas kepada siapapun. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bih man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan Allah kemudian mewahyukan Al-Quran kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau sebelumnya kata Allah, engkau tidak mengetahui apa itu kitab, apa itu kitab suci, apa itu iman, tetapi kami jadikan Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu itu sebagai cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar membimbing seluruh manusia kepada jalan yang lurus. Untuk membimbing manusia pelaku kemaksiatan tentu dibutuhkan kemudian ketegasan. Kalau dia sudah diinstruksikan untuk mengajarkan sebuah hukum tapi dibantah, maka Tuhan kemudian memerintahkan untuk memerangi. Itu jelas itu. Sehingga hukum itu bisa kemudian dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan orang-orang yang ada. Meskipun ada kesamaan, seperti Nabi Musa diperintahkan menegakkan hukum Taurat, barang siapa yang membantah diperintahkan membunuh. Contoh, siapa yang tidak mau bersunat maka bunuhlah, siapa yang tidak menguduskan hari Sabat maka bunuhlah. Itu perintah. Maka memang utusan Tuhan yang adalah Nabi harus tegas demi untuk mengukuhkan hukum-hukum Tuhan ini.
Kalau tidak, maka dia akan seperti Nabi Isa alaihissalam. Begitu dia datang, Bani Israel lebih kuat daripada dirinya, melempam dia untuk diselamatkan oleh Allah ke langit. Kalau tidak, mati dia. Kenapa? Karena dia datang kepada bangsa tegar tengkuk. Baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan seperangkat materi-materi pengajaran sebagai petunjuk kepada seluruh umat manusia, tentu beliau bersama dengan Allah, bersama dengan sahabat-sahabatnya mampu menaklukkan sejazirah Arab. Itu adalah pekerjaan yang sangat sulit, sehingga yang terjadi kemudian terjadi peperangan dan peperangan. Makanya di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan bahwasanya Rasulullah itu diutus untuk menegakkan kemudian hukum di atas muka bumi. Nah, sedangkan manusia ini adalah pembangkang. Untuk ditegakkan, maka perlu kemudian apa yang terjadi yang pernah dilakukan oleh Nabi Musa kepada bangsa-bangsa tegar tengkuk. Karena dia adalah Nabi yang sama seperti Musa. Seperti itu. Bentar Ica ya, saya menambahkan saja karena ditanya tadi kan apa itu milah, agama, ajaran Nabi terdahulu. Nah di ayat-ayat 136 juga dijelaskan, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Ini disebut semua nih nama Nabi ya. Katakanlah wahai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah, pada apa yang diturunkan kepada kami, pada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya, seperti yang Bang Zuma sampaikan tadi. Ini zaman sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Tapi agama yang dibawa oleh para nabi itu adalah Islam, dan juga keturunan-keturunan setelah itu siapa? Termasuklah Nabi Muhammad SAW yang merupakan keturunan daripada Ibrahim alaihissalam. Ya, silakan.